Karena menurut hadis, golongan yang akan selamat itu namanya al-jamaah, maka buru-buru orang bikin organisasi namanya jamaah. Apa jamaatul islamiyah, jamaah islamiyah, atau jamaatul muslimin, atau apa saja. Itu kan baru pengakuan dia sendiri. Tetapi apakah hadis tadi itu juga meng-ACC, ya benar kelompok ini nih yang dimaksud, ngaku boleh. Sama juga kan, yang tidak kalah ramainya itu istilah ahlus sunnah wal jamaah. Kabeh ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Karena sudah tahu yang akan masuk surga itu ahlus sunnah wal jamaah, maka semua orang ngaku ahlus sunnah wal jamaah supaya masuk surga. Tapi itu kan sebatas pengakuan. Saya mencoba bertanya kepada Allah bertahun-tahun, apa sih sebetulnya yang dituju itu? Kalau dari 73 golongan itu, yang masuk cuma satu golongan. Umat Nabi Muhammad itu yang masuk surga sedikit atau banyak? Dari 73 golongan, yang masuk cuma satu golongan masuk surga. Yang 72 golongan neraka semua. Yang masuk umat Nabi Muhammad mayoritas atau minoritas? Minoritas kalau begitu. Yang kayak apa? Yang lolos seleksi, yang sudah divaksin hatinya, yang lolos rapid. Mungkin kita ini termasuk yang kurang beruntung kayaknya. Sebab melihat model ibadah kita, kalau harus dibandingkan dengan sahabat Nabi, ya jauh. Kalau dibandingkan sama salaf sangat jauh. Kalaulah yang masuk surga itu minoritas, kayaknya nih model sampai ini nggak ada potongan. Terus kemana arah pembicaraan Rasul itu? Saya temukan hadis kita yang dulu pelajari sejak lama dulu kan. Rasulullah berceramah di hadapan kami. Beliau mengatakan, ada la yadkhul jannata illa nafsun muslimatun. Ketahuilah, tidak masuk surga kecuali jiwa yang pasrah. Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, apakah sudah aku sampaikan? Allahumma syahid, ya Allah, saksikan. Ala tuhibbuna, saudara-saudara, tidakkah kamu ingin annakum rubu'u ahlil jannati, bahwa kamu semua itu umatku ini menjadi 1/4 penduduk surga? Pengen nggak kira-kira kamu gitu loh? Qalu na'am ya Rasulullah. Tentu kami mau wahai Rasulullah. Terus, atuhibbuna an takunu sulusa ahlil jannati? Mau nggak kalau kamu menjadi 1/3 penduduk surga? Naik lagi nih. Qalu na'am ya Rasulullah. Tentu kami mau Rasulullah. Qal inni la arju an takunu syatra ahlil jannati ma antum fi siwakum minal ummi illa kasyratis sauda fi sawril abyadi atau kasyratil bayda fi sawril aswadi. Aku berharap kamu, kita semua itu menjadi separuh penduduk surga. Kamu dibandingkan dengan umat-umat terdahulu itu, tak ubahnya seperti rambut bulu putih yang menempel di keledai hitam, atau seperti bulu hitam yang menempel di keledai putih, sangat sedikit. Tapi Rasul menginginkan bahwa separuh penduduk surga itu umatnya. Kalau begitu yang masuk surga sedikit atau banyak? Umat Nabi Muhammad yang masuk surga sedikit atau banyak? Dari 73 golongan cuma satu golongan, sedikit atau banyak? Kalau separuh penduduk umat Nabi Muhammad masuk penduduk surga itu umat Muhammad, sedikit atau banyak? Bertentangan enggak? Di sini kita harus mengolah pikiran kita. Tentu yang paling tahu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berhak menganalisa dan memohon kepada Allah supaya memberikan petunjuknya. Nah, saya barangkali ya, mudah-mudahan saja ini bahan diskusi bukan kesimpulan, menangkap ini. Ini golongan semua. Anggap saja ini 73 lah, capek nulisnya. Ini anggap 10 semua 10. Rasul katakan, "Sataftariku ummati ala 73 firqatan." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 73 ada yang kafir enggak? Tidak. Diakui sebagai umatku. Itu dulu hiburannya. Artinya apa? Ketika dari semua umat, katakanlah yang jumlahnya 1 miliar, itu terpecah menjadi 73 golongan, semua penghuni 73 golongan masih diakui sebagai umatnya, bukan umat lain. Tapi kulluhum, semua mereka. Beda dengan kulluha, beda dengan kulluhunna. Kalau firqah itu kulluha atau kulluhunna. Tapi kalau kulluhum kembali kepada umatnya. Semua orang yang masuk umatku masuk neraka. Manapun ormasnya, mau Mu'tazilah ke, Ahlus Sunnah ke, Wahabiyah ke, Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, Murji'ah ke, Qadariyah, Jabariyah, kata Rasul, semua manusia umat itu masuk neraka illa wahidah, kecuali satu kelompok. Rasul nggak nyebut namanya kok.
Siapa mereka? Al-jamaah. Yang dimaksud dengan satu kelompok itu bukan ormas ini, bukan kelompok ini, bukan mazhab ini, bukan aliran ini, tapi al-jamaah, dari aliran mana saja yang dia hidup memperlakukan saudara seagamanya sebagai bagian dari hidupnya, yang memelihara kebersamaan. Lantas mana? Kalau begitu, dari sini ada yang masuk neraka? Ada? Ada yang masuk surga? Ada. Ayo. Anggap saja ini Asy'ariyah. Ada nggak Asy'ariyah yang masuk neraka? Ada. Yang masuk surga? Sekarang Mu'tazilah. Ada yang masuk neraka? Ada yang masuk surga? Sekarang Qadariyah. Ada yang masuk neraka? Ada. Yang masuk surga? Ada. Jabariyah. Ada yang masuk neraka? Yang masuk surga? Ada. Semua kelompok-kelompok itu, semua umat Islam, semua umat Nabi Muhammad, kelompok manapun masuk neraka, masuk gabung kelompok manapun masuk neraka. Orangnya ya, bukan wadahnya. Yang kita bicarakan orangnya. Orang umat Islam ada di organisasi manapun, di mazhab manapun, di aliran manapun masuk neraka. Ada yang tidak masuk neraka, cuma satu kelompok. Bukan kelompok A, bukan kelompok B, bukan kelompok C, bukan D, bukan kelompok ini dan itu. Siapa saja dari kelompok-kelompok yang ada yang memperlakukan saudaranya sebagai bagian dari hidupnya seagama, siapa saja yang mengakui adanya saudaranya yang berbeda dengan dirinya lalu memperlakukan umat Islam sebagai jamaah sama dengan dirinya, kalau begitu kira-kira orang yang model kayak gitu, dia satu mazhab tetapi dia mengakui mazhab lain, menerima sebagai saudaranya, di Asy'ariyah ada nggak? Di Mu'tazilah ada nggak? Dia amalkan Mu'tazilah. Silakan pemahamanmu terhadap Al-Quran dan Sunnah, yakini itu, amalkan, diterima oleh Allah. Tapi satu lagi yang mungkin sulit orang masuk surga itu, ketika bertemu dengan pemahaman yang berbeda, dia katakan dia sesat. Ini sebetulnya dia telah mengkafirkan saudaranya. Kalau saudaranya ternyata iman, dia kafir sendiri.